Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh sedulur net semua. Kita jumpa di podcast Dinas Kominfo. Mungkin satu podcast yang akan menambah wawasan kita, edukasi di berbagai isu-isu yang lagi hangat kita. Baik, kita di hadapan kita, di samping kita udah kedatangan dari Dinas Pendidikan dan Ekosistemnya. Baik, yang pertama mungkin Bapak Kabid SMP Muhammad Ruhyatien. Ini teman baik saya, teman diskusi saya juga. Mungkin banyak permasalahan di situ, Pak. Ya, siap. Baik, di samping sebelah kanan saya mungkin Ketua MGMP, Mas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Informatika SMP Kabupaten Cirebon. Ya, Ketua Forum MGMP-nya berarti Bapak Muslim Sarjana Teknik. Ya. Beliau selain di MBMG juga sebagai guru di SMP Negeri 1 Panguragan. SMP 1 Panguragan. Guru TIK ya, guru informatika. Berarti yang paling up to date dengan zaman ini yang menghadapi Gen Z Bapak tanggung jawab. Siap. Selanjutnya untuk kita mengajak juga karena bahasannya akan kita bahas ini sangat komprehensif sekali, bukan hanya urusan distrik nih, Bapak Irfanul Firdaus SPD. Ya Pak, Muhammad Irfanul Firdaus SPD. Ya. Beliau guru SMP Negeri 1 Lemah Abang. Betul. Beliau Ketua MGBK. Ya. Apa singkatan Pak? Kalau MGMP itu kan Pak Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ya. Kalau MGBK itu Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Berarti Bapak Ketua Forum Kabupaten Cirebon? Iya Pak. Siap. Ketua MGBK. Ketua MGBK. Kalau forumnya ini ada lagi Pak, samping saya. Siap. Untung kita tidak membahas sesuatu organisasi Pak. Siap. Baik, di awal tahun 2026 itu berlakuan PP Tunas ya. PP Tunas atau PP 17 tahun 2025. Dan yang kenapa saya harus cepat-cepat mengadakan podcast ini karena pemberlakuannya itu tanggal 26 Maret ya Pak. Ya, 26 Maret harus mulai diberlakukan secara bertahap oleh Kementerian Komdiki. Nah, kita Kabupaten Cirebon otomatis harus bersiap untuk menyikapi itu. Jadi sedulur net, apa itu PP Tunas itu adalah pembatasan untuk beberapa platform medsos maupun video untuk anak-anak ya. Dan jadi patokannya adalah di bawah 16 tahun. Jadi kenapa nggak manggil SD sini Pak Kabid? Saya cenderung lebih SMP karena SMP itu sudah pinter. Kalau SD mungkin kita bisa arahin orang tua mungkin rada-rada gampang. Tapi kalau SMP ini sudah bisa menghindari dari pengawasan orang tua. Baik, kita ke Pak Kabid dulu nih. Pak Kabid, sejauh ini apa nih sikap Pak Kabid dengan pemberlakuan PP Tunas ini? Iya, terima kasih Pak Ramdan telah mengundang kami. Alhamdulillah ini mungkin entah keberapa kalinya, tetapi apa yang kita laksanakan itu bagaimanapun value-nya kan terhadap masyarakat, khususnya di dunia pendidikan untuk siswa. Kami bersyukur lahirnya PP 17 tahun 2025 tentang secara komprehensif atau secara gambaran teknisnya adalah membatasi platform media sosial. Di mana kita tahu sendiri sekarang media sosial itu begitu intens, begitu masif dan secara sistematis sudah tidak lagi bisa terkontrol oleh siapapun termasuk orang tua. Di mana kami sendiri sebagai orang tua itu agak sulit untuk mengontrol anak-anak. Khususnya bukan hanya media sosial, kadang-kadang media mainstream itu termasuk games yang lain sebagainya yang terdampak secara psikologis terhadap anak. Maka sebetulnya sebelum PP 17 ini muncul, kami sudah menginstruksikan dari
3 tahun yang lalu untuk satuan pendidikan khususnya SMP dilarang keras untuk para siswa untuk membawa gadget di sekolah. Artinya apa? Teknologi ini tentu sebagai satu peribahasa seperti dua mata pisau. Iya, betul. Sisi lainnya positif, sisi lainnya negatif. Atau gambaran umumnya saya pernah mendengar, walaupun mungkin secara umum dari siapa, tetapi saya pernah langsung mendengar dari satu pernyataan dari mantan Kabid PPI, namanya Ramdan saat itu. Mantan Kabid PPI yang sekarang katanya jadi Sekdis di Diskominfo, mengatakan bahwa media sosial atau gadget itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Tujuannya secara positif kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, misalkan keluarga kita yang di Arab, yang di Malaysia, yang di Amerika, kita gampang untuk komunikasinya. Kalau secara umum, kalau kita bicara masalah teologi, bahwa untuk mendapatkan ridhonya dan keberkahan adalah mengutamakan silaturahim. Siap. Tetapi yang jadi negatifnya adalah kita tidak bisa pungkiri di dalam rumah tangga kita saja, di lingkungan rumah, antar keluarga saja, anak, istri, lain sebagainya, itu kadang-kadang komunikasinya terbatas karena apa? Satu sama lain pegang handphone. Padahal dulu itu tidak betul-betul bercengkrama dalam keluarga. Inilah segi negatifnya. Berkoordinasi kepada siswa bahwa banyak sekali terdampak negatifnya. Karena siswa itu secara psikologis menantang apa yang dia belum tahu. Ya, betul. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita kolaborasi, jujur aja. Untuk di bidang SMP saat itu saya menjadi kasih pendidik dan tenaga pendidikan sebelum menjadi kabid. Tahun 2021 di SMP negeri khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang lucunya guru BK itu hanya bisa hitungan jari. Betul ya. Maka kami buka seluas-luasnya. Justru guru BK itu adalah parameter utama untuk merubah satu karakter siswa. Karena guru BK itu pengejawantahan dari psikolog. Bagaimana caranya untuk membimbing. Nah, cuman paradigma yang kita pegang dari dulunya, jadi disamakan guru BK itu seperti guru BP zaman dulu. Jadi ketika ada masalah dipanggil, padahal bukan. Kalau sahabat guru BP berarti dah kalah. Nah, itu anggapannya. Padahal guru BK itu bagaimana dia sebagai konselor gitu kan. Dia bagaimana mengkonseling semua anak. Tidak melihat nakal dan tidaknya. Karena apa? Yang paling kita harus waspadai adalah anak yang kreatif tetapi syahwatnya tidak terlaksanakan, maka dia akan terdampak ke hal negatif. Itu salah satu poinnya. Maka untuk masalah medsos dan lain sebagainya kita kolaborasi tadi dengan MGMP Informatika. Bagaimana kita mengatur agar anak itu memahami bahwa teknologi itu adalah value yang positif. Justru bagaimana kita menetralisir hal negatifnya. Mungkin sementara itu yang kita lakukan saat di bidang SMP khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kalau MGP itu semua SMP udah punya semua? Semua punya. Jadi kita ada salah satu instrumen wajib di Dinas Pendidikan untuk semua sekolah punya masing-masing itunya. Oke. Jadi MGP itu gini Pak Tamdan. Jadi MG itu kan tadi MGMP. Ketika MGM itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi setiap di satuan pendidikan secara struktur kurikulum pasti ada seluruh mata pelajaran. Di dalam mata pelajaran itu mereka punya forumnya atau musyawarahnya itu MGMP mata pelajaran. Ada MGMP BK, ada MGMP misalkan IPS, ada MGMP matematika dan sebagainya. Itu punya ketuanya masing-masing. Tetapi dari seluruh MGMP itu diketuai oleh forum ketua MGMP yang dipimpin sekarang oleh Pak Ocim. Gitu. Kayak berarti alhamdulillah Pak tuh punya kabinetnya progresif sekali. Jadi tinggal ditunggu aja, bener nggak ngomongnya begitu? ya gampang dikonfirmasi langsung kepada teman-teman MGMP. Dan insya Allah Pak Ramdan, saya pada waktu jadi kasih pun saya mengutamakan, saya beberapa kali ke teman-teman. Gini, kalau secara psikologis tingkat kematangan anak itu berbeda, Pak. Ada nggak lama dari tingkat SD dia biasa, prestasinya sangat biasa secara akademis. Betul. SMP dia biasa, SMA dia biasa. Begitu dia mencari perkuliahan, mungkin tingkat kematangan otaknya itu baru matang gitu. Itu prestasinya sangat luar biasa. Maka saya selalu serukan bahwa
bagi kami, saya saat itu menginginkan pendidikan itu adalah pendidikan akhlak dulu kalau bahasa umumnya. Karena apa? Kita miris, Pak. Kita ini Kabupaten Cirebon yang dikatakan kota wali. Tetapi setiap ada kejadian, maaf, tawuran, narkoba dan lain sebagainya, kita kan bertolak belakang dengan sebutan kota wali itu sendiri. Maka saya selalu sampaikan ke teman-teman guru, yang saya utamakan adalah pendidikan karakter akhlaknya dulu. Soft skill, Ya, soft skill gitu. Karena menurut saya kalau kita mengambil dari unsur teologi, teologi keislaman, saya punya keyakinan dan saya meyakini atas Allah mengatakan bahwa ketika akhlaknya baik, kecerdasan intelektual itu pasti datang dengan sendirinya. Tetapi ketika anak itu kecerdasan intelektualnya baik, belum tentu akhlaknya baik. Jangan sampai saya sampaikan siswa kita setelah dia SMA lalu kuliah, karena prestasinya sangat luar biasa, dia mencari pekerjaan lalu diterima, dia bekerja secara berdasi. Tapi hitungan berbulan dia sudah dijeruji. Buat apa kita tidak butuh anak seperti itu? Yang kita butuhkan bagaimana kita membimbing karakter. Kalau pondasinya kuat, seluas apapun pergaulannya, insya Allah kalau punya pondasi yang kuat itu akan menjadi kuat. Saya contohkan ke teman-teman bahwa kita ikuti dengan makhluk yang dianggap lebih rendah dari manusia. Apa itu? Ikan laut. Ikan laut dia selalu berkontaminasi dengan air laut yang asin. Tetapi ikan itu saat hidup, dia apakah dagingnya asin? Oh tidak. Itulah yang disebut integritas. Itu yang kita ajarkan ke teman-teman. Gitu. Jadi benar-benar kan saya ngobrol Pak Kabidi progresif sekarang. Betul. Selalu bikin lebih baik. Semoga itu kita ikat janjinya, kita tagih nanti berapa bulan ke depan. Amin. Siap. Jadi benar-benar Pak Kabid, mungkin kalau hard skill kita, anak-anak kita udah banyak dukungan ya. Salah satu dari internet ini. Ya, itu hard skill. Tapi soft skill itu tetap orang tua yang harus belajarkan. Dan saya mohon mungkin nanti bapak-bapak ibu guru yang pengganti orang tua di sekolah ya lebih banyak mengajarkan soft skill. Karena kalau hard skill banyak alat bantunya, salah satu internet. Baik, kembali kita ke topik lagi Pak Kabid. Siap. Karena kayak tadi Pak Kabid itu bermata dua ya, pisau bermata dua. Betul. Jadi semua apapun itu pasti mengandung resiko. Karena di teori resiko itu kita diam aja beresiko. Ya. Jadi berarti kita bukan berarti kita tutup internet nih. Nah saya pengen ngupas itu nih. Berarti ini teknik internetnya tuh berarti ada di ketua apa tadi Pak? MKBB. Maaf belum terlalu ini. Berarti apa nih Pak? Karena ketika kita melihat dampak internet itu dari sisi negatifnya, tapi kan internet juga ada sisi positifnya. Ketika teori resiko itu, ketika kita diam aja beresiko, kita harus jalan kan. Tinggal kita petakan mana sisi negatifnya. Nah, saya ingin tahu nih kondisi sisi negatif dari internet ini sekarang kayak gimana nih? Karena berhubungan dengan Tunas ini, kenapa sih Komdigi langsung mengeluarkan PP Tunas? Berarti kan ada latar belakang, mungkin ada data. Karena di data ternyata 48% pengguna internet itu anak-anak. Betul. Baik. Siap Pak Ketua. Baik, mohon izin Pak Kabid. Saya sangat tertarik sekali ya ketika dimintai tentang PP ini, dan PP ini menurut saya sangat bagus sekali Pak. Sangat bagus sekali, dan kami sebagai guru informatika itu garda terdepan. Iya. Karena teknologi mau tidak mau, siap tidak siap pasti berkembang. Terutama teknologi internet itu per milisecond udah sangat berkembang sekali. Lalu bagaimana peranan kami sebagai guru informatika dan juga guru ya, terutama guru itu? Di dalam pembelajaran kami di kurikulum, sebelum kita itu menuju ke pembelajaran yang lebih serius lagi terkait dengan perkembangan teknologinya, yang paling utama itu adalah kita kenalkan dulu tentang undang-undang ITE-nya Pak. Iya, betul. Sehingga ketika anak sudah mengetahui undang-undang ITE-nya, kemudian kita juga sudah menjelaskan dampaknya, diharapkan itu bisa meminimalisir daripada dampak negatif penggunaan internet. Sangat besar penggunaan internet itu, karena yang paling berdampak di internet itu sebenarnya internet kan bagus nih. Ya, betul. Untuk sumber informasi, pembelajaran,
kalau digunakan secara positif. Tetapi kalau secara negatif, kebanyakan medsos juga tujuannya bagus untuk saling berkomunikasi. Tetapi ketika medsos itu disalahgunakan, ya ini yang paling berbahaya. Banyak sekali penyalahgunaan teknologi ini, terutama internet itu seperti sekarang ya, AI misalnya. AI itu bagus, awalnya itu adalah untuk membantu kinerja manusia, tapi bukan satu-satunya alat bantu. Ingat, AI itu adalah sebagai alat bantu, tetapi bukan satu-satunya. Karena kalau satu-satunya nanti kita tergantung pada AI. AI itu kita yang ngatur. Karena AI itu semakin banyak data maka akan semakin konkret. Tetapi kalau kitanya selalu tergantung, wah itu lebih berbahaya lagi. Dampak negatifnya yang sering terjadi itu kecanduan. Kecanduan kayak game online. Nah ini sangat berbahaya. Tujuan gamenya sih bagus, ya untuk mengasah kecerdasan otak ya, gitu ya. Kemudian mengatur strategi itu bagus. Tetapi ketika berlebih itu yang sangat tidak bagus. Kemudian yang sangat miris sekali anak-anak kita, karena di SMP terutama, dari jenjang SD ke SMP itu kan dari anak-anak menuju ke remaja ya. Itu peralihan seperti ini rasa penasaran sangat tinggi. Ya. Nah, di internet itu apalagi teknologi gadget menyediakan semua informasi di sana Pak ya. Menyediakan informasi di sana siap. Apapun yang mereka rasa ingin tahu ada. Dan kalau kitanya sebagai pendidiknya itu tidak bisa memberikan gambaran kepada peserta didik, wah sangat berbahaya sekali dampak-dampaknya, seperti pornografi, porno aksi, sampai dengan bullying itu. Bullyingnya bukan hanya berbentuk kata-kata, sampai dengan video itu juga di-upload karena mereka tidak tahu bahwa berbahayanya bermain media sosial. Mereka foto rekannya, kemudian mereka edit dengan yang tujuannya adalah untuk bercandaan. Ingat loh, di media sosial, di media platform digital itu ada jejak. Rekam jejak yang rekam jejaknya dihapus seperti apapun akan ada. Makanya kalau bisa ini gadget itu jangan dijual Pak. Sampai rusak. Ya, sampai rusaknya aja. Kalau rusak udah digecek aja itu karena rekam jejaknya ada. Nah, ini internet itu pengaruhnya sangat besar. Baik perkembangan pendidikan juga dampak. Ya kalau dampak negatif banyak sekali Pak. Banyak sekali. Maka peranan guru informatika ini langkah awalnya adalah mengenalkan undang-undang ITE, penggunaan ITE-nya. Sangat-sangat berperan Pak, guru informatika. Kalau dibiarkan saja akan semakin kebablasan anak ini. Sekitar 12 jam ya, bukan 12 jam, 10 jam anak-anak itu dengan kami. Kami memberikan pembelajaran kepada anak-anak terkait dengan undang-undang ITE. Maka sangat perlu sekolah juga untuk mengundang orang tua. Ya, betul. Supaya berkolaborasi. Sekolah melakukan tindakan seperti ini, maka orang tua pun di rumah yang lebih besar, waktunya itu lebih banyak, juga harus berkolaborasi, sama-sama mengawasi. Jangan sampai kalah sama anak. Siap. Seperti itu, Pak. Itu masukan buat Pak Kabid nanti ke depan aja itu nanti. Undang orang tua untuk ya kita sama brainstorming ya. Penyamaan visi bahwa internet sehat itu bukan tugasnya guru aja tapi bareng-bareng. Betul sekali. Ya sedikit mungkin Pak Ramdan tambahan. Memang tadi apa yang dikatakan Pak Ketua MGMP memang benar. Maka kemudian kami selalu mengatakan ke teman-teman guru, kelemahan di kita hanya satu. Saya kira ini bukan mikro Kabupaten Cirebon tetapi secara makro. Masyarakat kita pada khususnya itu pada umumnya itu kelemahannya adalah literasi. Betul. Ketika literasinya lemah terjadilah banyak sekali yang termakan hoax. Karena apa? Di media yang sekarang sudah sangat luar biasa itu antara yang real dengan yang hoax itu tipis. Sekarang udah betul. Nah, tetapi kalau kita tadi literasinya kuat, bahkan misalkan dengan guru TIK, maka akan terlihat nih sumbernya dari itu poinnya. Bisa dilacak bisa dilacak di awal. Sumber informasinya itu. Kalau ini linknya lah ya gitu. Tetapi kan masyarakat tidak hanya melihat ketika sifatnya seperti pragmatis, ini menguntungkan bagi kita padahal hoax nih. Senang aja terus di-share kemana-mana. Inilah bahayanya di kita. Nah,
itu yang terdampak. Karena sekali lagi media bukan dampaknya terhadap seseorang atau personal, tetapi psikologis secara umum masyarakat. Ketika psikologisnya udah kena semua, maaf tadi sama seperti Pak Oce mengatakan bahwa AI adalah salah satu faktor. Kalau saya bilang, saya analogikan gini, kadang-kadang manusia itu aneh. Kalkulator yang diciptakan oleh manusia, tapi kenapa manusia kalah oleh kalkulator? Betul sekali. Mindset itu yang Malah tergantung gitu Pak kasusnya jadinya. Jadi ketergantungan itu jangan kemudian kita justru diatur oleh yang kita ciptakan. Artinya kita yang bisa mengatur apa yang kita ciptakan secara umum manusia. Itu mungkin Randa. Untung saya nggak jadi guru Pak, untung. Baik, ini tadi kita bahas masalah teknisnya ya. Kalau zaman dulu mungkin kita berpikiran bahwa teknologi informatika itu benar-benar hard skill ya. Ya, betul. Hard skill sekali. Malah banyak orang tua yang bangga ketika anak-anaknya menguasai teknik teknologi informatika, dia pinter. Ya, ternyata lupa di balik itu ada hal-hal negatif yang banyak. Nah, hal negatif itu mungkin saya ingin tahu nih faktor psikologisnya gimana sih Pak? Kalau tadi disebutkan sama Pak Ketua itu apakah ediknya ya ketergantungan apa segala. Sekalian pengen tahu juga nih kondisi di Kabupaten Cirebon gimana nih psikologi anak-anak ketika di sekolah, ketika mereka sudah terbiasa dan kecanduan itu, apa yang menyulitkan Bapak untuk maaf ya meluruskan lagi. Mungkin dari sisi psikologi Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabid, saya sangat setuju bahwa yang namanya media sosial Pak itu seperti dua mata pisau. Di sisi lain memang ada diuntungkan, di sisi lain juga ada negatifnya, positif dan negatif. Dan selain itu dari sisi psikologi saya sendiri melihat ada sedikit perbedaan Pak ketika siswa-siswa saya, anak-anak saya itu menggunakan media sosial. Karena memang dari media sosial ini ada beberapa kendala Pak. Ada beberapa permasalahan yang memang terkadang muncul dari interaksi di media digital ini. Salah satunya yang paling sering yang kita temui itu adalah salah satu cyberbullying Pak. Bullying yang memang menggunakan ranah-ranah digital Pak. Seperti media sosial dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penyebaran konten-konten yang memang tidak pantas. Selain itu juga memang ada konflik yang memang diawali dari media sosial ini Pak. Awalnya konflik mereka itu terjadi di media sosial, tapi lama-kelamaan bergeser ketika di sekolah terjadilah konflik yang lebih besar. Ini mungkin salah satu dari beberapa permasalahan yang memang adanya dengan adanya media sosial ini. Nah tadi mengenai tentang PP Tunas ini, memang saya pribadi untuk guru BK Pak, mewakili teman-teman guru BK, PP Tunas ini menurut saya sangat selaras sekali Pak dengan tugas kami guru BK. Karena memang kalau saya lihat dari PP Tunas ini menekankan untuk perlindungan anak di ruang digital. Jadi ini sangat membantu sekali untuk kami guru BK untuk bisa dapat membimbing. Karena mungkin salah satu fungsinya untuk BK itu Pak yang pertama adalah pencegahan Pak. Ya, betul. Kemudian pencegahan itu bisa dilakukan dengan literasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua selain pencegahan intervensi Pak. Kita berarti melakukan konseling untuk korbannya, kemudian pembinaan untuk pelakunya. Dan juga selain itu yang terakhir yaitu rehabilitasi. Bagaimana nanti tindak lanjut setelah ada intervensi konseling terhadap korban maupun pembinaan terhadap perilaku. Jadi memang kalau misalkan dilihat dari kasus yang ada Pak, kalau misalkan saya lihat dari setiap bulan ini kurang lebih 2 sampai 5 kasus Pak. Yang memang dilatar belakangi media sosial ini. Terkadang banyak sekali siswa-siswa saya yang memang di sekolahnya biasa saja, tapi ketika dari rumah, kemudian hari Sabtu, betul. nanti minggunya entah apa yang mereka komunikasikan dengan media sosialnya, dengan temannya, dan hari Seninnya ternyata ada konflik di sekolahnya. Karena masih di pihak di anak-anak itu terkenal dengan mabar itu Pak ya. Betul. Ada mabar, kemudian memang salah satu faktornya lagi adalah Pak, usia SMP itu usia puber Pak. Betul. Kalau istilah di psikologisnya puber itu masa awal menuju ke masa dewasa, transisi Pak, peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Awalnya itu puber dan salah satu ciri psikologisnya untuk masa puber ini satu Pak, emosionalnya tidak stabil.
emosionalnya labil. Susah ditebak sama guru BK Susah juga ditebak. ya. Walaupun itu guru BK ya, walaupun ya, guru BK susah ditebak ya. karena guru BK juga bukan parabola Pak. Jadi satu emosionalnya tidak stabil Pak. Yang kedua selain emosionalnya tidak stabil, mereka itu ingin coba-cobanya tinggi. Oh iya. Betul. Rasa ingin tahunya pun tinggi tanpa mereka terkadang mengesampingkan ini boleh Karena tidak mereka untuk ingin saya. tahu tapi mereka kan belum tahu juga resiko. Ya, Iya. emosionalnya itu Pak yang masih labil. Jadi akhirnya mereka ingin mencoba sesuatu yang menurut mereka itu belum tahu ini baik atau tidak buat saya. Nah, itulah pentingnya literasi untuk teman-teman atau untuk siswa dan anak-anak di sekolah sehingga mereka itu bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Sementara itu. Itu kalau dilihat dari tadi kasus yang Pak Ketua ngomong tuh apa bullying segala Iya. macam ya. Ini penyebarannya apakah cenderung ke sekolah-sekolah yang dekat kota atau udah merata semua sampai ke pelosok Pak? Kalau untuk Kabupaten Cirebon menurut saya sudah merata Pak. Sudah merata karena memang saya juga pernah mengajar di beberapa sekolah selain yang sekarang di SMP Negeri 1 Lumabang dan ternyata memang media sosial itu sudah banyak digunakan. Ya, betul. Nah, ini memang perlunya pola asuh yang baik Pak dari orang tua. Banyak orang tua yang mengatakan gini kalau saya, Pak Irfan, saya tuh kasihan ke anak saya Pak. Anak saya aja yang nggak punya Android. Gitu. Tapi rasa kasihan itu sementara menurut saya ini rasa kasihan maaf yang notabene menurut saya agak menjerumuskan kalau tidak dibarengi dengan pengawasannya. Dengan literasi itu seperti Betul, ya, literasi itu bagaimana cara menggunakan media sosial ini dengan bijak, dengan baik dan kemudian beretika dalam menggunakan media sosial. Mungkin mudah-mudahan ini acara ini didengar sama teman-teman guru juga nih, Ya, karena ini ya. PR guru mungkin banyak. betul. Yang kedua didengar sama orang-orang tua nih, Orang tua. karena saya pengen tahu juga Pak, yang contoh yang paling miris tuh, Ya. satu peristiwa yang Bapak mengalami murid yang paling miris lah tentang kasus gak apa-apa ini kita untuk contoh untuk persiapan mungkin ke Pak Kabid ya. Mungkin saya ingin tahu nih biar orang tua lebih karena merubah mindset orang tua bahwa ketika anak main HP itu pinter. Nah, itu yang berubah tuh. Ya. Itu harus rubah gitu. Karena Ya betul. jadi alhamdulillah anak-anak daripada rewel mendingan main HP. Ya. Nah, Kalau itu- dulu itu. saya zaman muda kalau nggak di rumah itu kan berarti paling berapa jam terus saya main kemanapun. Betul. Anak-anak nakal. Tapi sekarang mah banyak yang anak-anak baik diam di rumah tapi lebih nakal dari saya karena apa kita tidak diawasi. Itu masuk dampak negatif juga Betul, itu kan? Pak. Karena selain berpengaruh kepada intelektual ya. Ingat loh yang menonton hanya kurang dari 5 detik ya. Itu kan sedang marak nih sekarang nih istilahnya reels ya. Oh, iya, 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 itu mampu membuat otak manusia sebelum mencerna sudah berpindah itu maka akan tumpul otaknya Pak. Betul. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dampak yang paling utama di masyarakatnya itu adalah kemampuan bersosial. Betul. Karena dia terlalu banyak. Maka orang tua, ayo. Kalau memang usianya belum bisa ya usianya minimal lah antara 12 sampai dengan 15 tahun lah yang belum bisa didampingi oleh orang tua, please jangan sekali-kali berikan. Itu sangat berbahaya sekali. Ini kasihannya tuh guru-guru SMP itu salah satu residu guru SD rasa sama SMP ya udah resikonya ya kan gitu harusnya dimulai dari TK juga Pak sedangkan tadi di data 0 sampai 6 tahun aja ada berapa persen jumlahnya ya. Iya. 0 sampai 6 tahun itu banyak yang udah pegang Gadget dan ya. gadget. Jadi ketika di anak-anak di usia sekitar berarti berapa ya 11 sampai 15 tahun itu ya Bapak udah mulai terbentuk karakter itu. Ya, mungkin lebih berat nih Pak Kabid gimana nih program Pak Kabid karena SMP ini udah terbentuk setengah terbentuk nih sekarangnya. Ya. Pak Kabid. Ya gini, sebetulnya sesuai dengan tema kita bahwa adanya teknologi kita kan termasuk gadget kan bukan untuk dilarang, Betul. tetapi kita bagaimana membatasi. Itu poinnya. Gini, setiap orang kita jangan kemudian beralih ke anak-anak ya. Kita sendiri. Kalau dalam posisi kita titik jenuh, apa yang kita lakukan? Pasti lihat Gadget. Iya. gadget Scrolling. baik TikTok atau apa Kita kan gitu ya. meningkatkan minat baca Pak, minat baca WA Mas. Literasi lagi. Artinya gini, saya selalu ke teman-teman guru selalu mengatakan satu, tupoksi guru adanya di kelas, Ya. bukan di sekolah. Ya. Gitu ya. Artinya ketika anak ada kesibukan,
itu dia akan lupa terhadap satu kesibukan yang lain. Oke. Poinnya gitu kan. Betul. Ini kita bicara psikologisnya. Lalu kemudian inilah yang harus kita kolaborasikan, bahwa saya beberapa kali meminta kepada kepala sekolah sering mengundang orang tua siswa. Ya. Jangan kemudian nanti paradigma masyarakat ketika mengundang orang tua siswa mindsetnya apa nih, sumbangan dan lain sebagainya. Satu, kedua atau dipanggil BP itu nakal, Pak. Pokoknya itu yang bahaya tuh. Tujuannya adalah bagaimana mengkomunikasikan karakter anak di rumah. Contoh ini. Ketika anak ini kita ambil saya coba untuk eksperimen lah, menganalisis kita di kepala bahwa ketika anak di rumah ada kegiatan dengan teman-temannya, sepak bola itu atau olahraga apapun segala macam, ingat nggak sama gadget? Lupa. Betul. Artinya ada faktor anak kejenuhan yang tidak, kalau bahasa saya itu faktor kegembiraan anak, gitu kan, yang hilang di sana. Karena mungkin di rumahnya sudah masing-masing tadi orang tuanya udah saling gadget lain sebagainya, anaknya terbawa. Tetapi kalau kita bisa membuat suasana gembira, termasuk di sekolah, bahwa mendidik itu adalah bagaimana menggembirakan anak. Karena pendidikan itu adalah guru itu ada sebagai simultan penggerak agar anak mau belajar, bukan memaksa anak belajar. Sama seperti kita, kalau kita berkontemplasi, merenung kepada saat dulu kita sekolah, bahwa banyak ada mata pelajaran kita suka, tetapi ke gurunya nggak suka. Jadi kemudian mata pelajaran itu kita nggak suka. Betul. Saya rasain. Sebaliknya, mata pelajarannya kita nggak suka, tapi gurunya suka, menyenangkan, akhirnya terbawa. Nah, itulah cara ilmu pedagogik itu. Tetapi kan sekarang rata-rata, ya maaf, kebanyakan guru, saya tidak mengatakan di Kabupaten Cirebon, mungkin secara makro banyaknya mengajar, bukan mendidik. Bagaimana mentransfer knowledge, selesai. Padahal pendidikan entitasnya bukan begitu. Yang tadi berkorelasi ke pernyataan dari teman-teman para NGMP, bahwa kita ini bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan itu bukan hanya sekedar anak mampu dan mampu dan menguasai, tetapi bagaimana anak itu memahami bahwa konteks pelajaran ini berkorelasi kepada apa? Kepada tadi kepada hierarki ke atasnya, bahwa misalkan tidak mungkin ada teknologi kalau tidak ada algoritma, misalkan larinya kemana? Ke matematika, gitu kan. Nah, tanpa ilmu itu maka tidak akan ada gadget atau apapun. Ilmu itu dari siapa? Kembalikan secara teologi, ilmu itu dari Tuhan, dari Allah, gitu kan. Agar dia itu setelah mendapatkan apapun ada rasa syukurnya. Nah, sekarang kan kita bablas, Pak. Artinya kembali lagi bahwa lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu harus kolaborasi, bagaimana anak menyenangkan agar tidak ada kejenuhan. Sekali lagi, kita sendiri kalau jenuh pasti, baca kalau nunggu dimanapun apa yang kita lakukan? Gadget. Nah, dari gadget itu akhirnya ada habit kesenangan. Oh, senang nih lihat TikTok ini, akhirnya terus-terusan, gitu kan. Nah, bahkan maaf mirisnya, saya dalam rangka tidak nyinggung siapapun, saya selaku guru-guru, tolong, saya tidak melarang Anda teman-teman menggunakan medsos baik TikTok atau apapun, lakukan edukasi secara baik di media sosial. Bukan maaf ketika karena ingin viralnya, karena ingin dikenalnya, dia menghalalkan segala cara dengan maaf. Joget-joget yang tidak pantas, yang tidak edukatif, yang membuat orang menilai bukankah itu seorang pendidik. Karena guru adalah entitas yang tidak bisa tergantikan. AI dia bisa mencerdaskan, tapi dia bisa memintarkan manusia, tapi dia tidak bisa mencerdaskan. Cerdas itu apa? Tadi akhlaknya, attitude-nya, lalu kemudian karakternya. Sedangkan guru itulah dominannya. Kenapa? Dia tidak bisa tergantikan oleh satu teknologi apapun, namanya guru, karena dia itu mendidik bagaimana pembangunan karakter. Sekali lagi, kalau secara fundamennya kuat, ilmu sebesar apapun insya Allah akan kuat. Basicnya yang harus kita utamakan. Nah, maka kolaborasilah sekolah dengan orang tua siswa, bagaimana cara menyenangkan anak agar dia tidak terkontaminasi hal yang tidak baik. Itu mungkin seluruhnya, terutama untuk para pendidik, mau PNS mau P3K, kita semua ASN, saya setuju sekali ke Pak Kabid, mau nggak mau jam kerja kita 24 jam, bukan hanya
pendidik ya. Betul. 24 jam. Kalau secara teknis kita mungkin kerja 1 kali 12 jam dan 12 jam itu menjaga etika. Apalagi guru ya. Guru itu melekat udah ketika Anda memutuskan untuk mengabdi di guru, mau nggak mau etika itu nomor 1. Betul, Pak. Saya mungkin setuju supaya. Betul, setuju, Pak. Jadi memang guru itu bukan hanya di sekolah, Pak. Iya betul. Sebenarnya kalau kita sudah menyandang guru itu orang masyarakat juga udah melihatnya guru. Di rumah juga guru. Betul. Maka sekali lagi penggunaan gadget juga guru juga harus benar-benar Betul. dibatasi ya. Jangan sampai mengeksplor apapun yang marwah daripada guru itu akan hilang. Itu Pak Kabid juga selalu mengingatkan kepada kami ya tentang guru itu yang terpenting itu adalah bentuk akhlak anaknya gitu. Jangan sampai anak pintar tapi tidak berakhlak. Itu Pak Kabid. Karena kan kalau kita selalu mengedepankan hard skill, nanti kedepannya ada generasi strawberry itu kan, yang cantik, yang harum, manis, tapi terinjak sedikit busuk. Ini sudah ada gejala-gejala seperti itu. Kita nah, ini perlu peranan bukan hanya guru, ya, masyarakat semua. Kita harus dikedepankan nih, sepakat nih, karena hard skill itu udah ada alat bantunya, tapi soft skill tidak ada di alat bantunya. Betul. Berarti kita balik lagi nih ke BP nih. Saya bertanya Pak, gejala generasi strawberry itu udah mulai tak Pak di anak-anak kita sekarang di SMP kita di Kabupaten Cirebon khususnya, bukan nasional kita. Baik, yang tadi gejala-gejala yang strawberry ini memang sudah ada Pak, sudah ada. Memang kita lihat daya resiliensinya sudah kita bisa lihat. Jadi anaknya yang sekarang itu mudah sekali Pak. Jadi intinya untuk mendapatkan suatu fasilitas mereka itu pengennya yang jalan cepat. Mereka ini tidak mau tahu, pokoknya saya minta A. Saya minta B. Bahkan yang ini sering terjadi karena memang ada beberapa Pak, ada sedikit pergeseran paradigma di kita itu. Dulu itu ketika belum ada maraknya gadget, kemudian dengan beberapa media sosialnya, anak-anak zaman sekarang dengan yang dulu zaman kita, Pak Ramdan tadi katakan akan berbeda Pak pola asuhnya. Zaman Pak Ramdan tadi dikatakan bahwa orang tua akan tenang ketika melihat anaknya setelah maghrib ada di rumah. Betul. Anak gadisnya ada di rumah, di kamarnya, dia akan tenang. Kalau tidak ada pasti dicari tuh Pak. Cari semua kalau zaman dulu. Kemudian nanti bagaimana caranya suruh pulang ke rumah. Silakan mandi, kemudian sholat dan lain sebagainya. Tapi anak zaman sekarang itu maaf, tidak sama dengan yang dulu. Ketika anak kita ada di rumah setelah maghrib, di kamarnya, ditutup pintu kamarnya bersama gadgetnya, kita tidak boleh tenang. Itulah pergeserannya. Kenapa maaf? Apa yang dia lakukan di media sosialnya? Apa yang dia lihat di YouTube-nya? Apa yang dia buka di historinya? Nah, kalau misalkan orang tua banyak yang ngomong, Pak, saya membelikan gadget Android karena memang anak saya aja Pak yang tidak punya. Tapi ibu gimana Pak cara pengawasannya? Saya sendiri nggak bisa Pak. Jadi banyak sekali yang seperti itu, mereka memberikan fasilitas tapi mereka sendiri tidak dapat mengawasi anaknya. Jadi gejala tadi generasi strawberry ini memang sudah ada, sudah nampak ketika kita lihat pada anak-anak kita saja Pak. Kenapa tadi dibilang bahwa, nah Pak sekarang itu ketika ada gadget mereka itu cenderung tidak mau main keluar Pak. Karena memang gadget sendiri membentuk antisosial. Mau tidak mau Pak, karena apa? Karena semuanya bisa didapatkan dengan gadget. Saya mau makan GrabFood Pak, pesen. Saya mau nonton film terbaru Netflix. Saya mau buka nih berita-berita, buka detik.com dan seterusnya. Nah, nanti ada kaitannya di ini. Iya. Ini langsung aja Jadi terpancing ini, silahkan sekali lagi ingatkan ini, itu kita sama-sama tamu saya bukan Kabid ya, sama-sama tamu saya, tenang. Kita jangan kita batasi. Biar teman Pak Kabid yang mencatat ini harus apa nanti ke depan. Makanya saya bilang gini. Simple sebetulnya. Tadi kadang-kadang gadget teknologi itu lebih tanda kutip ya, bukan mencerdaskan orang, tapi sebaliknya membodohkan orang. Contoh, dulu kita ini selalu dipaksakan mengerti 3 kali sekian sampai sekian. Sekarang kadang-kadang malah sudah ada itu kan. Berarti ada tingkat Pak. Betul Pak Kwed. Berarti di TikTok, di media sosial pernah ada yang SMP tidak bisa kali-kalian, itu benar terjadi. Betul sekali. Sangat ironis ya. Sangat ironis sekali. Kalau kita bicara normatif, ya maaf nih. Ini acara apa nih?
podcast. Ya. Para Anda bertanya, nggak usah sama saya, pakai AI aja udah kita. Oh iya, udah bisa itu. Logisnya begitu kan. Tapi kalau sekarang teruji di sini berarti tidak ada yang pakai AI ya. Artinya Karena tidak ada yang memprediksi pertanyaan saya. kalau kita berkorelasi kepada bahwa Ya, betul. AI itu adalah salah satu alat bantu. Ya, betul. Tapi kalau misalkan kita serahkan semua, apapun apa sih yang sekarang nggak bisa oleh AI gitu kan? Betul. Cloning kita aja bisa kok, Ya, gitu kan? Bahkan maaf nih, di era zaman media sosial yang sangat luar biasa, orang tidak sadar bahwa dia udah di cloning, maaf, perilaku yang tidak baik. Ya. Bahkan pornografi dan sebagainya, kepalanya dipotong itu Betul, persis sama sekali. betul. Iya, Banyak kejadian banyak. Jangankan itu orang mati aja bisa hidup lagi Ya, kok, betul, logikanya betul. gitu. Oh, iya. Itulah controlling kita. Maka kemudian salah satu caranya bagaimana agar kita itu apa ya? Saya selalu ke teman-teman bilang bahwa yang merubah sikap kita bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Betul. Gimana terapkan, maaf nih, mentalitas. Hmm. Zaman sekarang mentalitasnya sudah maaf nih, anak cerdas, begitu gertak sedikit. Betul. Langsung. Itu generasi strawberry itu Pak. Ya itu yang tadi kayak gitu kan. Nah ini kalau zaman dulu kan kita yang maaf ya, ya bukan dalam arti kata apa membenarkan, tetapi dulu kita ibaratnya kesiangan sedikit aja dipukul di apa, kita justru kuat di sana. Nah inilah memang sebetulnya ini PR bersama secara Ya, betul. baik dari kementerian, bagaimana kita Betul, merubah apa namanya karakter agar baik kementerian, Komnas HAM dan lain sebagainya itu duduk bersama bagaimana nih kita membangun mentalitas gitu. Sebetulnya itu karena kita daerah itu kan hanya terdampak dari sebuah aturan di atasnya gitu kan. Nah itu jadi maka saya dengan guru-guru itu selalu kompak ini gimana nih caranya, metodenya apa nih yang kita apa namanya kita akan lakukan, karena jangan kemudian kita hanya terhegemoni oleh keadaan yang sudah betul-betul melekat yang tidak bisa kita selesaikan. Kita Baik tambahannya dari Pak. Jadi sebenarnya sih dari teknologi sendiri juga untuk mengantisipasi seperti itu sudah ada penggunaan ya, karena hampir di semua gadget itu menggunakannya adalah Google. Menggunakan Google. Di Google sendiri sudah ada Google Kids. Nah, dari Google Kids itu akan terhubung dengan Google milik orang tua, sehingga aktivitas apapun yang dilakukan oleh anak di HP-nya, dia menginstal game, menginstal aplikasi menghapus apa. Oh, kita bisa tahu itu ya? bisa diketahui Pak historinya. Kalau anaknya mau ngelingin kita. Kitanya yang harus usahain, karena anak kan nggak tahu awal tuh. Ketika dia mau beli HP dia nggak tahu, tinggal beliin oke. Tetapi sekali lagi mohon kalau bisa, kalau masih di usia di bawah 15 tahun sebaiknya jangan dulu lah. Jangan dulu. Ketika memang ia seharusnya Maksudnya jangan dulu apa? Jangan dulu dibelikan kalau bisa Pak. Oh enggak, di datanya 0 sampai 6 tahun aja menggunakannya. Nah ini makanya perlu sekali edukasi kepada masyarakatnya kita ya, bukan hanya kepada diri kita sampai diserahkan sepenuhnya kepada pendidikan ya. Tapi masyarakat juga harus bertanggung jawab juga dan harus mengetahui juga bahwa peranan untuk pengaruh daripada gadget ini sangat besar. Maka masyarakat juga harus ikut di dalamnya. Salah satunya tadi kita pantau dengan install di Google-nya itu dengan Google Kids. Karena ketika install Google Kids itu akan dihubungkan juga dengan Google email orang tuanya. Nah, dari situ akan diketahui. Itu salah satu. Mungkin sedikit. Ya mungkin bukan jadi sebagai host juga, cuma ini kan karena kita diskusi aja. Artinya ini kan salah satu. Betul. Ya, betul. Tapi kita harus pahami bahwa banyak orang tua siswa yang tidak melek teknologi. Sekarang orang tuanya saja yang maaf nih dia punya handphone misalkan atau punya gadget, lalu ke anak yang SD kelas 2 menanyakan, "Nak, kalau ini bagaimana?" Karena dia nggak paham. Kebalik jadinya. Artinya kalau secara general itu Kebalik. kan tadi salah satu metode yang kemudian orang tuanya paham. Tetapi secara umum kan orang tuanya tidak paham. Maka kemudian harus ada metode yang paling brilian lah untuk dalam mereka kata mengkontrol itu. Ya paham, jangankan itu. Salah satu merek terkenal itu kan bisa mengontrol semua. Kalau maaf gadget yang merek terkenal itu yang mungkin Amerika ya gitu ya, saya tidak menyebutkan mereknya. Itu dia bisa mengontrol semua, bahkan kalau hilang pun bisa ketahuan dan sebagainya. Gitu kan. Itu teknologinya. Tetapi kita kan tidak semua orang tua tadi literasi teknologinya. Dia mumpuni, bahkan apa-apa nanya ke anak. Bahkan maaf nih, untuk sekelas yang keperluan hal
penting saja seperti M-Banking kadang-kadang nanyanya sama anak, gitu kan? Ini banyak keluhan orang tua, maaf nih, orang tua yang ke kita. Nah kita juga bingung kalau seperti itu karena itu domainnya di rumah. Nah bagaimana mencocokkan ke pendidikan, itulah yang kita kemas. Maka kemudian balik lagi kepada pemerintah itu melalui Komdigi, sekarang Diskominfo. Bagaimana agar controlling anak itu siswa di bawah tadi 16 tahun untuk dibatasi. Lalu misalkan dasarnya misalkan kartu ya, pakai NIK. Karena kalau hanya controllingnya hanya merubah betul Pak. Jadi ketika untuk registrasi media sosial itu kebanyakan mereka kan di media sosial itu tapi berisiko juga Pak karena NIK itu kan data pribadi seseorang ya. Saya pisahkan dulu ini. Saya hostnya nih. Baik ini gini. Berarti emang ke depan Pak Kabid emang kita harus mulai terbiasa dengan ekosistem itu. Iya, betul. Pendidikan itu bukan distrik aja loh. Betul. Kita biasakan kita berekosistem. Mungkin untuk peran IT ini karena PP-nya PP Komdigi mungkin Pak Kabid bikin acara undang kami, kita siaplah, kita banyak juga tenaga IT untuk yang lebih bukan merubah, lebih memperkaya. Nanti ketika ada itu kita biasa berekosistem. Ayo kita berekosistem. Mungkin kita bisa undang juga dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak juga. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, bolehlah pengampuhnya Pak Kabid, tapi kita berekosistem. Kita siap untuk mendukung. Kita mungkin kelemahan kita tuh kita belum terbiasa berekosistem. Ya, mungkin mulai sekarang kita hayu bangun bareng-bareng karena anak itu bukan tanggung jawab pendidikan aja semua. Karena macet aja pengaruh ke psikologi anak ya. Segala macam berpengaruh ke psikologi anak. Jadi mungkin itu kita mulai berubah dari kita sendiri, kita udah mulai berekosistem. Setuju. Pak Kabid PR-nya. Yang kita maksud itu justru konklusinya begini. Lahirnya PPS 17 tahun 2025 ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu ada pembatasan tadi. Tinggal teknikalnya seperti apa. Jangan sampai kemudian anak itu kalau bahasa kitanya itu bahasa Cirebonnya itu bisa tanda kutip kayak tadi lah misalkan registrasi usia, dia pura-pura tahun dituain. Betul. Tekniknya lah gitu. Dan bagaimana kita membatasi itu agar seneknik apapun itu tidak bisa mengakses ya. Mudah-mudahan nanti turunannya ada. Dan sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan mengapresiasi secara positif lahirnya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Mudah-mudahan ini salah satu metode untuk merubah tadi psikologis anak yang sudah terkontaminasi sangat betul-betul luas terhadap teknologi yang diambil hanya secara umum negatifnya, bukan hanya positifnya. Karena anak-anak itu belum ngerti resiko tuh, belum. Ya memfilternya mereka belum paham dan juga nih dampaknya bukan hanya dari sisi sosial anak sendiri, kepribadian juga, termasuk sampai dengan kriminal Pak. Betul. Apapun yang mereka lihat itu kebanyakan mereka akan lakukan. Apa yang mereka lihat pasti apa yang dia sukai kan. Dan itu cenderung mereka mencoba akhirnya itu. Dan kalau bisa dari Komdiginya juga ada pembatasan akses. Pembatasan akses dari sisi-sisi situs-situs yang memang kurang berkenan nih dalam usia sekian dan juga di masyarakat juga. Karena kebanyakan kasus yang di dunia pendidikan yang kami tangani itu ketika mereka terkena kasus bullying dan juga penyalahgunaan pemanfaatan daripada gadget. Gadget itu pernah diakses oleh orang tuanya yang karena negatif. Dan ingat loh kalau lupa. Itu. Dan di gadget itu ketika dia sekali ngakses itu lebih dari 5 detik. Karena ada algoritma di sana. Algoritma itu akan membaca orang ini suka ini, maka akan terus dikeluarkan. Ada sarankan. Disarankan itu dan itu kan sangat berbahaya. Dipinjam sama anaknya atau orang tuanya minjem punya anaknya, diakses, penasaran lah, terjadilah seperti itu. Jadi ayolah bareng-bareng kita ini ya cegah semuanya. Seluruh net berarti ingat nih orang tua yang mempunyai anak-anak sebelum dewasa usia puber terutama, kita lebih bijak lah, lebih bijak untuk menggunakan gadget. Dan jangan hanya gampang menyuruh anaknya. Mungkin kita mulai dari kita yang lebih bijak. Kita lebih contoh dulu. Tapi ini satu Pak Kabid, saya ingin bertanya ke psikolog ini.
dengan kondisi sekarang yang seperti kan ada kecanduan gitu-gitu nih. Betul, nomofobia namanya. Fobia gitu kan. Nomofobia. Ketika ada undang-undang ini secara ditutup di usia 16 tahun, saya ingin tahu nih. Iya. Anak-anak kan seperti sedang main boneka ya diambil nih. Iya. Nah, psikologinya gimana nih Pak? Pengen tahu deh. Karena ini akan menambah persiapan Pak Kabid untuk menyiapkan nih untuk nanti SMP harus gimana. Karena saya yakin anak-anak lagi seneng nih. Iya. Ketika bonekanya diambil kan pasti ada psikologi. Kesukaannya diambil. Gimana Pak? Menurut dari sisi psikologinya? Ya. Baik, mengenai tadi Pak yang Bapak katakan Pak Ramdan tadi bahwa bagaimana ketika nanti untuk PP Tunas ini dilaksanakan kan sudah mulai tanggal 26 secara bertahap Pak. Nah kemudian seolah-olah seperti anak-anak yang memang diambil mainan yang dia sangat sukai sekali. Otomatis kan biasanya untuk anak-anak yang diambil mainannya itu tantrum kan Pak. Ya, betul, Pasti betul, otomatis betul. akan bagaimana caranya dia mendapatkan kembali mainan itu. Betul. Nah bahkan di sini adalah tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Muslim dan Pak Kabid bahwa kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Ya, betul. Yang pertama istilah di pendidikan itu ada 3 sentra pendidikan. Ada 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat di mana dia bergaul dengan masyarakat. Nah, 3 ini kalau kita disebut pahamnya adalah konsepnya kolaborasi. Oh iya, betul. Kita tidak bisa melakukan sendirian. Ya, ekosistem tadi kalau istilah Pak Ramdan ekosistem, kalau di kita itu kolaborasi, Pak. Kita tidak bisa satu pihak saja bahwa nanti di sekolah akan diterapkan Betul. PP Tunas ini, nanti ada pembatasan untuk media sosial, kalian bisa gunakan waktunya jam sekian dan jam sekian. Anak zaman sekarang lebih cerdas Pak, lebih pintar dari kita. Bahkan ada orang tua yang gini, Pak, saya tuh sudah Pak, sama saya tuh ada aplikasinya di remote. Tapi ternyata dia bisa, bahkan dia bisa membuka yang memang sudah dipola dan ada shortcut-nya. Jadi anak-anak itu tuh tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa mereka dengan sistem seperti ini udah selesai Pak. Makanya tadi benar yang dikatakan oleh Pak Kabid, kita tidak bisa mengharapkan maaf dari tadi teknologi, pembatasan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah self control. Iya. Betul. Jadi kalau misalkan istilah di BK itu Pak ada yang namanya penanganan dengan pengentasan. Jadi kita itu bukan mengatasi masalah mereka siswa, bukan Pak. Tapi bagaimana kita memfasilitasi, kita membimbing, mengarahkan agar mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau tadi disebut teknologi digital, kemudian media sosial itu disebut ada positif, ada negatifnya Pak. Itu tergantung usernya. Kalau usernya main behind the gun. Betul. Nah, maka dari situ betul Pak. Maka dari situ peran serta guru informatika di sini. Nah, ya bagiannya. Karena jangan sampai mereka memanfaatkan media sosial itu lebih ke arah negatifnya saja. Tujuan teknologi itu adalah untuk membantu manusia di dalam menyelesaikan suatu persoalan. Tetapi sekali lagi bukan satu-satunya, ingat ya. Betul. Nah, peranan guru informatika itu terutama untuk jenjang SMP ini penting sekali untuk mengawasi dan untuk membatasi pemanfaatan media sosial tadi. Tapi dengan cara perlahan, tidak langsung berat ya. Kita ketika kita sudah mendengar tentang PP ini juga kita sudah beritahu kepada rekan-rekan tadi juga MGMP kebetulan kami itu kita sampaikan bahwa ayo teman-teman mulai perlahan ke anak-anak, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di dalam penggunaan media sosial supaya mereka tidak kaget ketika mungkin ada pembatasan dari komunikasi gitu. Kan Pak Kabid kejadian ini emang sulit kita prediksi dulu. Guru IT ya sama guru BK tuh jauh ya. kayak di 2 bilik yang berbeda. Sekarang malah bersama ya kan. Kalau jauh naik Grab nanti Pak Ramdan. Ya ini saya mungkin menambahkan. Bagaimana ketika anak kita bicara secara psikologis dalam dunia pendidikan itu ada satu peribahasa dia bisa ala biasa. Artinya kalau kita kembali lagi deh, coba sebelum ada gadget, anak-anak melakukan itu, lalu kemudian kita akan kembalikan ke sana karena kebiasaannya, jadi udah asik sendiri. Berkorelasi kepada bahwa anak itu akan melihat, akan mengikuti apa yang dia lihat. Kita bicara psikologis jangan lihat anak-anak, udah kita sendiri. Betul. So, lihat video harum nangis segala macam, ikut nangis juga kok. Iya. Saya juga cowok kadang-kadang kalau nontonin dia nangis Pak. Itu psikologis gitu. Kita bicara kalau bicara psikologi itu tidak lihat anak, tetapi mungkin porsinya yang kita akan analisis. Lalu tapi kemudian
tadi ketika lihat film silat misalkan begitu, kita seolah-olah ingin seperti kita loh, dia bukan anak-anak gitu kan. Nah, yang udah punya karakter sendiri ya, Pak, apalagi yang lagi mencari karakter ya. Artinya ketika tadi setelah itu dibatasi, lalu kemudian disusupi video-video yang edukatif dan sebagainya, mudah-mudahan itu jadi habit juga nantinya, gitu kan. Jadi artinya kita jangan membangun satu pesimistik dengan ketakutan anak akan terjadi apa-apa, tidak. Justru bisa itu karena kita paksa. Kan gitu kan. Sama kalau anak-anak sulit segala macam, kalau dibiarkan untuk ini sendiri nggak mungkin. Tetapi bagaimana cara memaksa, toh pemaksaan itu dalam rangka untuk kebaikannya. Nanti jangan sampai makanya kolaborasi bukan ini dunia pendidikan, tetapi tadi termasuk Komnas HAM dan sebagainya. Pemaksaan ini bukan niatnya untuk jahat, tetapi bagaimana kita agar membentuk karakter gitu kan. Kalau dengan cara tidak dengan ketegasan, maaf, anak tidak akan berubah. Itulah kenapa ketika ada pembatasan itu kami sih sangat setuju. Biarlah tim kami atau dalam hal ini guru bagaimana membangun semangat anak lagi, walaupun habitnya yang tadinya senang menjadi kita geser kepada edukasi itu mungkin Pak. Emang kita sangat miris, tapi mungkin karena kita sudah memproklamirkan bahwa 2040 kita Indonesia emas. Nah, geopolitik kita akan mengancam kita, karena ketika kita berhasil dengan demografi penduduk di Eropa maupun di Jepang, di negara-negara maju yang terlalu banyak orang tua, ya kita yang akan menguasai dunia. Betul. Nah, dengan itulah mereka menghambat kita. Kita harus sadar, itu. Kita bukan hanya masalah di dalam negeri, di geopolitik kita lagi dihajar itu, karena mereka udah menghitung bahwa 2040 itu kita akan menguasai dulu, karena kita masih menghargai pernikahan, masih menghargai, kita masih satu cita-cita untuk punya anak, punya keluarga, sedangkan di mereka budayanya udah tidak mengenal itu. Jadi benar, saya setuju di 2040 itu adalah Indonesia emas. Orang luar udah ngitung itu. Dan mereka coba untuk menghambat karena mereka tidak mau kita berkuasa juga. Mungkin kita ini PR Pak Kabid nih, harus kita seperti saya waktu dulu ketemu Pak Kabid, apa yang membedakan sekolah swasta yang bermutu dengan sekolah negeri apa? Semakin banyak ekstrakurikuler yang mengajarkan soft skill. Jadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan soft skill itu jangan hanya dibatasi oleh kemampuan keluarga untuk bayar. Betul. Kalau di sekolah swasta yang bonafide yang bayarnya mahal, ya mereka udah terpenuhi. Ekstrakurikuler berapa sih di sekolah-sekolah mahal? Sedangkan di SD, kita di SD sana di Pasaleman misalkan, di ujung-ujung di itu berapa sih ekstrakurikuler yang guru-guru mau untuk menyumbangkan untuk anak bangsa kita. Mungkin saya cuma pesen itu Pak Kabid, perbanyaklah, karena obat dari semua ini ya perbanyak itu pendidikan soft skill itu. Dan soft skill itu bisa seni, bisa olahraga, bisa keagamaan, bisa apa aja. Jadi saya mah ini rada-rada miris juga. Saya pingin P3K yang kemarin kita bareng-bareng usahakan, ingat itu. Dan satu hal Pak, kami sih berharap juga ini khususnya di pemberitaan apapun, baik lokal maupun nasional maupun lokal. Kadang-kadang maaf ini kita tidak menutup mata, tetapi tidak untuk menjustifikasi ya. Media itu lebih senang yang berita-berita yang heboh, yang domainnya orang yang senang gitu ya. Artinya hal-hal negatif selalu ditampilkan, tetapi positifnya jarang. Karena dianggapnya nggak laku, gitu kan. Nah, salah satu merubah karakter pendidikan, khususnya pendidikan secara umum di masyarakat Indonesia, tampilkanlah yang edukatif. Betul, setuju sekali. Bukan karena kalau lihat berita ya maaf ya, di berita itu kan tidak tersortir, sedangkan di media aja bisa diakses oleh semua orang. Dan kemudian tadi kembali lagi, dulu kita anak-anak, kita hanya bermain dengan teman-teman sejawat sekampung. Setelah pulang, ketemu lagi kan tidur atau belajar. Sekarang tadi apa yang dikatakan Pak Irfan, dia itu tidak pernah berhenti bersosialisasi, berteman dengan seluruh dunia melalui gadget di rumah, walaupun fisiknya sendiri. Itulah yang kemudian dia terkontaminasi. Maaf, bahkan ada siswa yang terpapar mungkin jaringan terorisme, jaringan kriminalisme. Dari apa? Dari cara belajar dia.
Tetapi kalau tadi pembatasan sudah diberlakukan, ketika dia 18 tahun ke atas, lalu maaf, mungkin secara formal dia sekolah pun dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia bisa jadi teknokrat, dia bisa ahli melalui apa? Melalui gadget, melalui media, gitu kan? Itu positifnya. Tinggal tadi bagaimana membatasi agar ini Anda belum waktunya loh, gitu kan? Setelah ada waktunya, silahkan. Karena kalau sudah dewasa, dia bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Karena kalau sudah dewasa, ada hal hukum nih kita. Kalau tidak baik, otomatis pidana. Kalau dia baik, otomatis apresiasi. Dan mudah-mudahan pemerintah kita akan selalu mengapresiasi orang-orang yang betul-betul mampu, paling tidak dia meningkatkan nama baik minimal daerahnya. Kan kadang-kadang maaf nih, ada teknokrat yang sangat luar biasa, orang Indonesia di luar negeri, kadang-kadang kurangnya apresiasi, maka dia lebih senang bekerja di luar sana. Ya itulah, jadi tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab dunia pendidikan secara mikro di Kabupaten Cirebon, tetapi secara makro nasional ini tanggung jawab kita bersama. Maka kolaborasi tadi di Kominfo, kolaborasi dengan seluruhnya dinas pendidikan lain itu penting. Tidak boleh lagi ada ego sektoral. Ini tanggung jawabmu, ini tanggung jawabku. Tapi untuk pendidikan karakter ini tanggung jawab bersama. Siap. Mungkin kita akan coba Pak, kita lagi coba juga mengundang teman-teman guru-guru di sekolah. Ada 80 SMP Pak ya. Mudah-mudahan silakan kirim video-video positif teman-teman. Kita non komersil, kita berikan ruang ke teman-teman, kita beri penghargaan buat teman-teman. Saya akan coba kita majukan bareng-bareng Cirebon Hub TV ya. Kita sudah di-share saya sama Pak Kabid. Nanti alamatnya nanti kita sampaikan itu. Jadi silakan teman-teman, ada persyaratannya, berapa durasinya, apa itu. Silakan teman-teman isi kegiatan yang positifnya, kita coba untuk tampilkan di Cirebon Hub TV. Mudah-mudahan itu bisa sedikit, bukan kita tidak bisa menyelesaikan ini, tapi sedikit membantu, memberi ruang pada teman-teman untuk membantu juga tim pendidik ini yang sudah kesusahan memang belajar itu. Jadi kita bareng-bareng, kita contohkan dari kita semua, kita coba berkolaborasi. Silakan ketika ada acara-acara di SMP masing-masing kirim ke kami. Nanti setelah ini gimana teknisnya ada di tim kreatif kami. Ya, jadi, ini kayaknya MGMP Informatika yang akan mengawali nih Pak ya. Betul. Karena MGMP Informatika itu akan mengadakan kompetisi Pak ya, mengadakan kompetisi kepada anak-anak tentang coding. Insya Allah udah bulan depan itu tujuannya adalah tadi mengarahkan teknologi yang positif dan mampu merangsang kecerdasan anak gitu, dan melalui kompetisi coding ya. Insya Allah lah Pak Kabid, nanti sekalian mohon izin juga. Baik, kita kalau punya medsos collabkan dengan kami. Siap biar kita bareng-bareng hidupkan Cirebon Hub TV yang punya kita, bukan punya saya. Ini sudah ada channel UHF-nya belum Pak? Apanya? Channel UHF-nya. Nanti teknis kita ke teman-teman. Itu akan lebih. Alhamdulillah ini satu penghargaan, bentuk apresiasi dari pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo. Justru kami sekali lagi berterima kasih. Itulah yang kami inginkan. Artinya jangan sampai, maaf tadi, Cirebon itu dikenal hanya karena media gitu kan. Ketika ada anak yang tawuran, disorotnya tawuran aja, nggak pernah lihat positifnya. Nah, kita bersaing di sana. Bagaimana menampilkan positif? Agar kadang-kadang manusia itu kadang-kadang gini. Kan ada satu peribahasa bahwa hujan 1 tahun, panas 1 tahun kalah oleh hujan 1 hari. Manusia itu hanya lihatnya kesalahannya saja. Ya biasanya para mama lah kayak gitu ya. Biasanya tidak menarik gitu. Ini terkontaminasi TikTok juga nih. Artinya apa? Bahwa menghargai orang, menilai orang itu harus balance. Bisa. Gitu kan. Bahwa berapa besar kesalahannya dibanding kebaikannya, atau berapa besar kebaikannya dibanding kesalahan. Itu bagaimana kita kalau saya ya dalam kata untuk menghukum teman-teman yang misalkan indisiplin dan lain sebagainya, saya lihat dulu dia berapa banyak sih pengabdian ke negara besarannya dibanding kesalahannya. Maka kemudian jangan karena kesalahan ini langsung dihardik, langsung diselesaikan. Itu menurut saya tidak adil. Itu Pak Ramdan, terima kasih sekali lagi. Kalau Cirebon Hub TV mau
Siap. apa ya, menyiapkan apa ya, satu Space ya. saluran ya, Siap. saluran Kita siap memberikan ruang. sahwatnya teman-teman ini. Iya. Jangan sahwat Pak. Iya, betul. Karena sekali lagi mainstream psikologis Hero. ya, daripada tersalurkan ya maaf di media sosial yang tidak kredibel, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya tadi dimanfaatkan oleh yang lain. Lebih baik ada salurannya kan. Siap. Betul, karena hampir di beberapa platform media sosial itu filter itu hampir nggak ada. Ya, betul. Kita coba kita rangsang anak-anak untuk ayo kita bikin sesuatu kreasi apapun tapi yang positif, dan kita butuh ruang kan mereka. Kami tim kami siap untuk memberi ruang itu. Terima kasih. Sebelum kita memberikan ruang kepada pihak luar, kita sekolah dulu nih, anak-anak kita dulu menghadapi ini nih PP Tunas ini. Karena teman-teman seperti saya sempat membayangkan itu ketika mereka terbiasa dengan mainannya dicabut, kita butuh mainan baru kan. Betul, Mudah-mudahan dengan ini kita tidak batas, silakan Anda mengalihkan ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau konten-konten positifnya lebih banyak diakses, maka itu akan menutupi konten-konten negatif dan akan hilang. Itu yang kita algoritmanya harapkan. begitu ya. Siap. Dan mudah-mudahan konten-konten untuk yang lebih luas Kabupaten Cirebon juga tertutup dengan prestasi anak-anak kita. Ya, Ya. Karena terus terang kita emang bermasalah banyak juga, tapi kita bukan berarti nggak kerja. Kita juga kerja. Cuman kalau di kerja itu tidak sempurna, ya Pak, kita lagi berusaha untuk menuju kesempurnaan itu mungkin. Ya mudah-mudahan sekali lagi Pak Ramdan, saya jujur aja memimpikan dan alhamdulillah Pak Ramdan kita gayung bersambut. Siap. Di kabupaten lain, di kota lain ada namanya Kampung Inggris. Kalau nggak salah ya. Oh iya. Mudah-mudahan Cirebon kampung literasi digital Baik. yang positif. Mudah-mudahan ini jadi identitas Kabupaten Cirebon. Siap. Terima Nanti kasih, sangat luar biasa. kita banyak ngobrol dengan Mas Jan lagi untuk bentuknya apa yang kita bisa dukung, dan yang pasti kita akan coba untuk ruang itu. Ya. Kita coba ruang, sudah ngobrol dengan tim juga, manfaatkan ruang itu. Siap. Berikan ruang teman-teman untuk menyalurkan hobinya yang sudah terambil tadi dengan PP Tunas. Padahal kita bukan mengambil mereka, padahal kita demi masa depan mereka kan. Sebenarnya sih bukan mengambil Pak, tetapi lebih ke arah kita itu mendampingi supaya tidak ke arah negatif gitu. Platformnya apa aja sih yang itu tuh PP Tunas tuh? IG ya? IG, kemudian TikTok, Ya. kemudian Facebook. Betul. Itu karena di situ juga ingat loh ya, mereka itu membacanya bukan hanya dari mencari, ya. Ketika HP ini aktif saja, datanya aktif, kita ngobrol apapun dia sudah membaca algoritmanya. Dia sudah menyediakan, jadi ketika dibuka udah menyediakan. Sudah menyediakan apa yang kita bicarakan gitu loh, apa yang kita bahas. Coba scroll beberapa kali aja akan muncul apa yang kita bahas tadi, padahal kita tidak mencari. Maka kita harus super hati-hati nih, terutama ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Kalau bisa ketika dengan anak itu beri kesempatan waktu dengan anak kita ngobrol. Jangan kita asik dengan menggunakan gadget, dan obrolan pun ke arah yang positif, bagaimana membangun kreativitas anak, bagaimana membentuk akhlak anak. Karena teknologi itu baik, tetapi kalau tidak didasari dengan keimanan dan akhlak yang baik, maka akan menuju ke arah yang negatif. Setuju. Saya sangat setuju Pak dengan yang tadi pernyataan dari Pak Muslim. Intinya kita sering sekali banyak menuntut anak-anak kita. Betul. Tapi tanpa kita sadari kita sendiri belum melakukan itu. Sedangkan di psikologis itu anak tidak selalu akan mengikuti apa yang kita katakan Pak. Tapi anak akan mengikuti apa yang kita lakukan. Betul. Itu malah trennya anak sekarang tuh lebih banyak memberontak orang tua. Ya. Kita orang tua jangan sampai kalah dengan anak ya, dengan berbagai cara ya tentunya. Anak sendiri. Tidak. Alhamdulillah. Ke arah positif, selagi anak itu menuju ke minatnya positif, oke kita dukung. Jangan sampai kadang-kadang kita orang tua jangan khawatir ya. Orang tua khawatir ketika anak itu ini menurut kita bahaya nih. Tetapi anak itu positif nih. Ya kita pantau. Tarik ulur saja Ibu Bapak ya. Jangan sampai kita udah begitu dibiarkan saja, terperosok anak kita. Tapi kita tarik ulur, kayaknya bahaya, tarik. Nih, tapi jangan juga kita sebagai orang tua itu langsung cut. Karena ketika cut, dia akan larinya ekspresinya bukan kepada orang tua kita, tapi di luar. Itu akan sangat berbahaya sekali. Karena di luar lebih nyaman. Gitu loh Pak, itu akan sangat berbahaya. Karena
anak-anak kita sekarang itu tidak butuh hakim. Iya, Ya, karena mereka itu butuh pendengar aja. Jadilah kita pendengar. Sama kayak mak-mak ya Pak ya. Jangan menghakimi. Harus dengerin dulu. Karena anak-anak Gen Z itu tidak mau dihakimi. Tapi butuh di pendampingan Betul, untuk Pak. didengar. Betul sekali. Baik, tidak terasa kalau terus-terusan bisa sampai malam ini. Saya capek ini. Menarik saya, mungkin nanti kita ke depan ada Pak. Saya juga membuka diri. Mungkin kita tidak akan aktif, nanti saya akan pasif. Silahkan, barangkali teman-teman di guru-guru lain kan MB apa tadi Pak? MGP kan bukan IT aja kan? Iya. Padahal ada matematika fisika, silahkan. Ada Barangkali 12 mapel barangkali itu silahkan bersurat kepada kami. Kita siapkan jadwalnya karena ini sangat-sangat berguna buat teman-teman, teman-teman guru, teman-teman orang tua ini. Karena kita mungkin belum maksimalnya kerja kita karena ada sumbatan informasi ya. Nah, tugas kita itu membuka sumbatan-sumbatan informasi itu. Kita bukan dengan usaha kita yang tidak banyak ini, kita bisa membuka sumbatan itu. Kayak saya mohon nanti teman-teman ketika ada yang mau kita diskusikan lagi, mangga, tidak hanya untuk IT dan BK. Karena kenapa? Karena kita juga harus mensosialisasikan PP tunas ini. Tidak. Tapi tidak menutupkan untuk semua. Dan yang sekali lagi Pak, nanti ketika ada medsos apapun silakan kolab ke kita. Jadi otomatis kegiatan-kegiatan teman-teman ini bisa langsung ke medsos itu. Jadi kita sama-sama kita sosialkan. Kita coba untuk menampilkan positif kita, karena emang seperti kata Pak Kabid, PP tunas yang seperti ini tuh masih kalah dengan nanti gaji 13 dipotong. Jadi emang begitu, manusia udah begitu. Kita tidak bisa menolak itu, tapi kita harus sikapi. Iya. Begitu kita sudah hampir berapa jam ini gitu. Kita butuh closing statement. Kita closing statement seperti biasa. Apa sih harapan yang terlintas di Bapak ya tentang kondisi anak-anak sekarang? Harapan idealnya gimana sih Pak? Baik, berarti ini menurut psikologis dulu ya Pak ya. Yang pertama, harapan saya untuk siswa-siswa kita yang pertama, saya katakan kepada siswa-siswa adalah kalian tidak sendirian. Bahwa ketika kalian menemui masalah, kalian tidak sendirian, silakan kalian bisa bicara, mengungkapkan masalahnya kepada guru BK. Kemudian nanti kita duduk bersama bagaimana caranya mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kemudian mengentaskan masalah dengan dapat melakukan self control tadi, terutama menggunakan layanan media sosial ini. Yang kedua, harapannya lagi bagaimana untuk siswa-siswa, kemudian juga selain siswa juga untuk gurunya, bagaimana siswa dan guru ini dapat berkolaborasi, bagaimana caranya bisa guru memberikan literasi tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, kemudian anak-anak juga dapat memulai untuk self control, melakukan bijak dalam bermedia sosial. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana caranya teknologi ini bukan hanya nanti yang kita dapatkan nauzubillah yang negatifnya, tapi bagaimana memaksimalkan untuk hal-hal yang positifnya, sehingga anak bisa lebih berkreasi lagi untuk hal yang positif. Kemudian nanti mereka bisa melakukan hal-hal yang positif dan itu menjadi suatu budaya yang positif juga. Baik. Itu yang saya harapkan Pak. Tapi tetap ingat juga Pak. Ya. Anak-anak sekarang tidak butuh hakim. Ya, siap. Hanya butuh pendamping. Siap. Pendengar yang baik. Mungkin ke teman-teman guru BK nih. Ya. Anda bukan hakim, Anda itu pendengar dan pendamping. Betul. Terima kasih Pak, sangat inspiratif. Mengapa kita? Baik, kalau dari sisi teknologi kita tidak banyak kata. Untuk semuanya, bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi semuanya berteknologilah dengan bijak dan berakhlak. Cukup pegang itu, maka insya Allah dampak positif akan didapat. Masya Allah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Singkat, padat ya. Nah, tapi tetap
kembali ke diri sendiri. Betul. Saya lebih takut ketinggalan HP daripada dompet. Jadi kita belajar dari kita sendiri. Siap Pak Kabid, banyak PR Pak Kabid nih acaranya nanti mungkin harus banyak lagi apapun nanti ke depan. Mungkin kita ketika tidak di sini mungkin kita diundang ke distrik, ayo siap sih. Ya, baik. Ya, konklusi kami Dinas Pendidikan melalui bidang PSMP, sejatinya alhamdulillah kami sekali lagi mengapresiasi lahirnya PP 17 tahun 2025. Tetapi seperti kita ketahui bahwa di Indonesia apa yang tidak ada dalam peraturan apapun, semua diatur. Tetapi kelemahan kita adalah bentuk pengawasan. Betul. Aturan apapun ada, ketika pengawasannya kurang, tidak akan berjalan secara optimal. Kita analogikan seperti peraturan lalu lintas, karena tadi bisa lah biasa. Ketika dia karena takut pada sebuah aturan, misalkan dalam lalu lintas itu siang hari menemui lampu merah, ada polisi, dia berhenti. Tetapi kalau malam hari yang tidak ada siapa-siapa, lalu lampu merah, potensi akan bablas. Karena apa? Pengawasannya yang kurang. Maka kemudian kita harus kolaborasi bersama bagaimana mengawal PP ini, mengawas PP ini agar berjalan dengan baik. Sekali lagi bahwa menjadi tanggung jawab perubah karakter manusia secara makro di Indonesia bukan hanya Dinas Pendidikan, tetapi kita semua. Maka untuk itu pesan kami untuk para orang tua, kita kolaborasi, kita sama-sama bahwa mendidik anak itu bukan hanya sektor dunia pendidikan, paling utama adalah pendidikan keluarga. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan sesuai dengan kebiasaan kita dan identitas kita. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun, kulonu. Terima kasih. Baik, sedulurnet semua, kita sudah pada akhir acara, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Satu, pendidikan bukan tugas distrik saja, tugas kita bersama. Kedua, mungkin semoga ke depan teman-teman guru bisa memberikan yang lebih kepada anak-anak didik kita yang akan menerima tongkat estafet kita 10-20 tahun ke depan menuju 2040 Indonesia Emas. Dan teman-teman ada orang tua pengganti, karena walaupun jamnya sedikit tapi itu waktunya terjaga. Kalau di rumah itu baik waktu banyak tapi waktunya tertidur Pak. Jadi tetap yang paling utama guru. saya sangat mengapresiasi guru kan itu. Yang mungkin yang terakhir kita coba di balik ketidakmampuan kita menghadapi era informatika digital ini ya pasti ada harapan untuk itu, karena kita yakin dari dulu Indonesia bertahan. Kenapa? Indonesia itu negara paling adaptif, bangsa yang paling adaptif. Kita akan mampu bertahan dengan segala macam tantangan maupun ancaman global. Saya yakin kita akan tetap bisa bertahan apapun itunya, karena sekali lagi kita terkenal dengan negara paling dan bangsa yang paling adaptif. Terima kasih semuanya atas pertemuan yang sangat saya sangat bangga dan kaget juga sih ke kondisi itu. Nanti mungkin di lain waktu kita menunggu teman-teman mau berkunjung lagi ke podcast kami. Baik, siap. Atau saya yang diundang ke acara teman-teman, saya siap. Siap. Terima kasih sekali lagi. Semoga ke depan Kabupaten Cirebon maju. Amin. Dan kita semua ada di dalamnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.